Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa ini merupakan salah satu bagian dari pencatatan yang dilakukan di perusahaan jasa. Oke. Baik. Nah, di mana di siklus ini kita akan membahas mengenai proses atau tahapan dalam pencatatan suatu laporan atau transaksi keuangan. Nah, di mana proses kegiatan akuntansi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Oke. Nah, di mana masing-masing tahap nanti ada pencatatan-pencatatan dari setiap laporan keuangan yang tentu saja berbeda format atau cara pencatatannya. Dan di masing-masing pencatatan ini nanti ada laporan-laporan yang harus disusun ya. Oke. Yang pertama, untuk tahap pencatatan kita akan membahas atau membuat dari yang pertama adalah transaksi keuangan ya. Dengan adanya transaksi keuangan itu akan memunculkan atau akan ada bukti-bukti transaksi yang dibuat. Nah, dari bukti-bukti transaksi tersebut kita analisis terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam tahap yang pertama atau tahap pencatatan ini, yaitu jurnal. Nah, analisis untuk bukti-bukti transaksinya adalah akun apa yang dipengaruhi, kemudian pengaruhnya bagaimana, kemudian akan kita simpan di sisi yang mana, debit atau kredit, dan nominal atau jumlah dari transaksi tersebut berapa besar ya. Nah, dari bukti-bukti transaksi tersebut setelah kita analisis, baru kita masukkan ke dalam format atau jurnal umum ya. Ini kita baru masuk ke dalam siklus yang pertama, yaitu tahap pencatatan untuk jurnal umum ya. Nah, di mana di dalam jurnal umum ini nanti kita akan mencatat semua transaksi dalam satu periode yang sama ya. Misalnya di 1 bulan periode, oke, yang secara umum dilakukan di 1 bulan periode. Oke, misalnya di bulan Desember. Nah, nanti di akhir bulan baru kita rekam untuk jurnalnya. Oke. Nah, dari jurnal umum yang kita buat, kemudian kita posting ya, kita posting ke buku besar. Ya, istilah dari akuntansi adalah posting dari pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar itu disebut dengan posting. Nah, untuk perusahaan jasa ya hanya ada buku besar utama. Di mana buku besar utama ini nanti berisi dari nama-nama akun yang ada di dalam setiap transaksi. Nah, tetapi kalau untuk perusahaan dagang nanti selain buku besar utama itu ada buku besar pembantu ya. Di mana buku besar pembantu ini merupakan buku besar yang digunakan untuk mencatat setiap catatan piutang atau utang yang ada di dalam perusahaan. Oke. Nah, baik, kita masuk ke dalam siklus yang pertama, yaitu tahap yang pertama, yaitu jurnal umum. Oke. Nah, di jurnal umum ini formatnya seperti ini ya, bentuk jurnal umum ya, terdiri dari kolom tanggal, kemudian nomor bukti, kemudian keterangan, referensi, debit dan kredit. Nah, oke. Nah, tanggal di kolom tanggal nanti diisi oleh tanggal, bulan dan tahun, bulan dan tanggal terjadinya transaksi. Oke. Kemudian nomor bukti. Nah, nomor bukti ini nanti diisi dengan nomor bukti setiap transaksi yang ada. Misalnya nomor yang tertera di kwitansi, faktur, nota, ataupun cek memo dan sebagainya. Oke. Kemudian di kolom keterangan ini nanti diisi dengan nama-nama akun atau nama-nama perkiraan. Nah, di mana pengisiannya atau cara pencatatannya untuk akun yang akan kita simpan di sisi debit itu penulisannya lurus ya. Dan untuk akun yang akan kita simpan di sisi kredit itu agak menjorok sedikit ke tengah ya. Oke. Kemudian ini ada kolom referensi. Kolom referensi ini diisi dengan nomor dari masing-masing akun yang kita catat. Ya, nomor dari masing-masing akun yang kita catat. Nah,
Untuk nomor masing-masing akun yang kita catat itu fleksibel sifatnya karena setiap perusahaan pasti berbeda memberikan penomoran pada akun perusahaannya. Oke. Nah, kemudian untuk kolom debit ya diisi dengan nominal yang akan kita masukkan di kolom debit tersebut, dan untuk kredit kita masukkan ke kolom kredit. Nah, dalam sistem double entry debit kredit ya itu harus selalu dalam posisi sama, posisi seimbang. Oke. Oke, nah kemudian tahap yang kedua di tahap pencatatan adalah buku besar. Nah, untuk buku besar ini adalah pencatatan. Kalau tadi di dalam jurnal umum pencatatan itu ya dilakukan untuk semua akun. Nah, untuk buku besar pencatatan dilakukan untuk masing-masing akun. Nah, adapun format untuk buku besar sendiri itu banyak ya. Ini bisa kita pilih mana yang memang mudah dan gampang mengaplikasikannya ya. Nah, untuk bentuk buku besar ini ada bentuk T-form, ada bentuk 2 kolom, ada bentuk 3 kolom, bentuk 4 kolom, dan masih banyak yang lain. Oke. Nah, ini contoh bentuk buku besar bentuk T-form, kemudian ini bentuk 2 kolom ya, kemudian ini bentuk 3 kolom, dan ini buku besar bentuk 4 kolom. Nah, yang biasa atau umum dipergunakan ini adalah bentuk buku besar dengan bentuk 4 kolom. Karena di sini untuk buku besar 4 kolom ini mencantumkan setiap saldo-saldo dari masing-masing akun. Oke. Baik, untuk tahap kita akhiri dulu untuk tahap pencatatannya, nanti sebelum kita masuk ke dalam tahap berikutnya yaitu tahap pengitisan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.